Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaina Arifin, NVM 11112181122. Saya dari kelas A9, perwakilan kelompok 2. Topik yang saya akan bahas yaitu variabel-variabel dalam komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis yaitu suatu pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersil. Komunikasi bisnis diartikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis dalam rangka mencapai tujuan. Apa saja sih variabel-variabel komunikasi bisnis? Yang pertama yaitu variabel sumber atau komunikator. Yang kedua variabel pesan. Yang ketiga variabel penerima atau komunikan. Yang keempat variabel konteks. Yang kelima variabel saluran. Yang keenam variabel efek. Variabel sumber atau komunikator merupakan variabel penting dalam komunikasi bisnis karena merupakan pihak pertama yang mendorong terjadinya komunikasi atau merupakan pihak yang mengambil inisiatif mendorong terjadinya proses komunikasi. Di samping itu, penerimaan atau penolakan pesan komunikasi seringkali terkait dengan penilaian suka tidak suka, percaya tidak percaya, atau respect tidak respect penerima atau komunikan terhadap komunikator. Berikutnya, variabel pesan. Pesan dapat diartikan sebagai sesuatu yang berupa pengetahuan, gagasan, pendapat, informasi, dan instruksi yang disampaikan komunikator kepada orang lain atau dari satu lembaga ke lembaga lain. Dari satu orang kepada lembaga lain. Pesan ini dapat disampaikan secara personal atau impersonal dengan menggunakan simbol atau sinyal tertentu. Pesan yang menggunakan kata-kata dinamakan pesan verbal, dan pesan yang disampaikan dengan tidak menggunakan kata-kata seperti menggunakan bahasa tubuh dinamakan pesan nonverbal. Kemudian variabel penerima atau komunikan. Komunikan atau penerima merupakan salah satu komponen penting dalam komunikasi untuk kita cermati. Karena komunikan akan menentukan bagaimana cara kita berkomunikasi. Misalnya, perhatikan saja saat orang mengajak berbicara dengan seorang bayi. Akan mencari-cariakan ucapannya. Namun, orang yang sama akan berbicara dengan cara yang berbeda saat berbicara dengan temannya. Kemudian variabel konteks. Konteks komunikasi yang alamiah adalah situasi komunikasi yang tidak kita ciptakan suasananya, sehingga merupakan suasana keseharian yang wajar. Sedangkan konteks yang kita ciptakan adalah suasana yang sengaja kita buat. Konteks komunikasi yang sengaja diciptakan misalnya acara business lunch, permainan golf, coffee morning, atau menyelenggarakan rapat di kawasan wisata. Sedangkan konteks yang alamiah, misalnya komunikasi yang berlangsung dalam ruangan kantor atau perbincangan di ruangan rapat. Kemudian variabel saluran memungkinkan penyampaian pesan secara audio atau visual dan interaktif bila penerima pesan berjumlah besar dan tidak berdiam di satu tempat yang sama. Tentu saluran media massa yang akan kita pilih. Namun bila pesannya bersifat pribadi, tentu kita akan lebih memilih penggunaan telepon atau surat. Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi, kini tersedia beragam saluran komunikasi. Satu di antaranya yang cukup populer adalah internet. Siapa sih yang nggak tahu internet di zaman sekarang?
yang mengintegrasikan saluran-saluran komunikasi yang tadinya terpisah, yaitu komputer, media massa, dan telekomunikasi. Kemudian variabel effects. Suatu saat, ini contoh ya, suatu saat setelah membaca iklan lowongan kerja di koran, seorang pengangguran menyatakan dalam hatinya, mungkin ini lowongan kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang saya miliki. Lantas, si pengangguran itu pun mengembangkan harapannya. Dia merasa yakin akan diterima di perusahaan tersebut. Lalu, memulai membayangkan apa yang akan dikerjakannya nanti setelah menjadi karyawan. Itulah contoh efek komunikasi. Ada perubahan pengetahuan pada diri komunikan, yakni dari tidak tahu menjadi tahu, ada lowongan pekerjaan. Kemudian ada perubahan sikap, dengan menyatakan kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan yang dinyatakan dalam iklan itu. Akhirnya ada perubahan perilaku dengan mengirimkan surat lamaran. Kesimpulan dari kelompok kami, komunikasi bisnis yaitu suatu pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan dalam organisasi. Variabel komunikasi bisnis adalah unsur dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan dunia bisnis. Variabel-variabel komunikasi bisnis adalah komunikator, pesan, media, penerima pesan atau komunikan, umpan balik, dan variabel konteks. Variabel konteks meliputi bersifat fisik, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek waktu. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.